itu kan sangat bergantung dengan apa yang kita lalui di masa lalu. Contoh, misalkan ada orang kecelakaan, kemudian eh, hari ini cara dia nyetir itu akan beda dengan waktu dulu sebelum kecelakaan. Dia akan lebih hati-hati, dia akan lebih patuh aturan lalu lintas, ya, dan lain sebagainya. Ya, begitupun kalau misalkan dia lagi ada, misalkan kita berselisih paham sama orang, berantem gitu. Pengalaman masa lalu itu, kita pernah berantem itu, kemudian akan berpengaruh dengan cara kita berinteraksi sama dia. Ya, artinya jadi lebih berhati-hati, bisa hal baik, bisa juga yang sebaliknya kan. Nah, banyak hal. Di waktu kecil ya, kita mungkin nyebrang jalan, ketabrak motor ya misalnya. Kemudian sampai sekarang kita pikir-pikir kalau mau nyebrang jalan. Jadi kita ini kan produk masa lalu. Makanya karena kita produk masa lalu, nah masa lalu ini yang kemudian akan dimanfaatkan gitu oleh iblis ya untuk menggoda kita ya. Nah, so teman-teman, dulu mungkin ada orang bilang dulu saya nggak begini loh. Ya, kalau kalau ingat kaos gitu kan, ada kaos yang bilang, sumpah dulu saya pernah kurus. Jadi ada orang yang kemudian mengingat-ingat masa lalunya gitu ya, bahwa dulu saya tuh nggak gini loh. Gitu. Itu yang iblis nanti akan manfaatkan ya, memanfaatkan dulu tuh kalau tahu nggak, dulu tuh kalau saya sholat itu rajin loh. Gitu. Saya dulunya itu gini 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 gitu. Sekarang orang mungkin melihat nggak seperti dulu, tapi kemudian dia membanggakan masa lalunya, ya. Jadi dia membandingkan dirinya hari ini dan dirinya di masa lalu. Nah, terus iblis masuknya di mana? Eh, Ketika hari ini ya kita mau berbuat sesuatu gitu dan refleksi ke masa lalu, gitu ya. Iblis kayak bilang, eh, udahlah itu kan dulu. Kamu nggak bakal bisa kayak gitu lagi ya, situasinya udah beda. Teman-teman merasakan ini terjadi banget hari ini ya, subhanallah ya. Nggak usah urusan 2 tahun yang lalu, pasca pandemi ini aja ya, itu waktu itu benar-benar wow, luar biasa gitu. Kita bisa baru bangun yang tadinya dulu kita mungkin masih sempet ngapain gitu ya sebelum berangkat, tapi sekarang beberapa orang ya, saya juga beberapa kali itu karena toh kerjanya di rumah, kita berpikir bahwa ya udah saya langsung ke laptop aja gitu ya. Begitupun ke malam harinya, malam hari karena toh di rumah ini kemudian ada hal-hal yang tadinya kita nggak lakukan di malam hari jadi kita lakukan. Nah, eh, artinya teman-teman, apa hubungannya ya dengan belakang ini tadi? Kita tahu bahwa hari ini kita nggak punya banyak waktu, buat kita nggak bisa ngatur ya untuk kemudian melakukan ibadah ya, kecuali memang kita sadar ya, kita menyadari bahwa ini juga salah satu ujian ya. Situasi pandemi ini bukan sekedar ujian bagi di sisi sakitnya, tapi juga ternyata dampaknya kemana-mana ya. Teman-teman pasti bisa merasakan pengalaman masing-masing ya. Anyway, suara saya jelas teman-teman, saya nggak pakai mic soalnya, langsung ke handphone. Jelas. Jelas. Oke, non. Iblis akan bilang apa? Udahlah, itu dulu. Situasinya kayak gini, kamu nggak akan bisa. Kamu nggak akan bisa. Bahkan tentang sholat misalkan, sholat di masjid. Ya ini sekarang udah mulai wacana lagi ya, wacana nggak bisa di masjid lagi gitu. Sebentar teman-teman. Nah jadi teman-teman, ada kemudian yang bilang udah nggak apa-apa kita tetap ke masjid, tapi mungkin ini wacana ya, saya baru selentingan aja bahwa udah mulai nggak boleh lagi di masjid gitu. Jadi setan kemudian kan menggoda, ya sudah udah nggak bisa ke masjid gitu. Ya sudah, bablas ketika pemerintah udah membuka ruang gitu ya, ada juga mungkin yang masih berpikir udah nggak kayak dulu lagi ya, nggak kayak dulu lagi. Jadi nggak kayak dulu lagi itu kayak itu yang jadi bisikan gitu
buat kita. Ya, iblis akan bilang, eee, "Udahlah, pokoknya kamu nggak akan bisa kayak dulu lagi," gitu loh. Jadi yang iblis mau tuh, hubungan kita sama Allah rusak. Kamu, udah ngelewatin banyak banyak perjalanan gitu ya, coba kamu pikirin deh, kira-kira ada bedanya nggak sih kamu sholat sama enggak? Nggak ada kan? Wow, itu apa, bisikan-bisikan kan sifatnya. Kayaknya nggak ada bedanya lah kamu sedekah sama nggak sedekah gitu, ya. Ingat nggak dulu waktu kamu kamu, rajin sholat? Sekarang biasa aja kan, sama aja kan? Jadi ketika dulu rajin sholat gitu, sekarang ketika kamu nggak sholat, sama aja. API kagak naik-naik juga gitu ya, nggak promosi-promosi juga. Nah berarti apa manfaatnya waktu itu sholat? Sama aja gitu. Pokoknya semuanya tentang masa lalu di-monetize kalau bahasa kemarin ya, dikapitalisasi, digede-gedein. Nggak ada bedanya gitu kata kata iblis. Nah itu yang pertama contohnya. Yang kedua adalah eh, kita mempertanyakan tentang hal-hal buruk yang terjadi sama kita. Ya, kita mempertanyakan hal buruk yang terjadi sama kita. Kita udah tahu dan sepakat ya bahwa hidup ini memang isinya ujian, kuluhum fitnah, ya semuanya ujian. Mau baik, yang menurut kita baik ataupun yang menurut kita nggak baik, dua-duanya ujian. Ya, Eh, kaya menurut persepsi kita baik, ya, padahal itu ujian. Kalau mau bukti, ya lihat aja orang terkaya gitu. Apakah misalkan kita bilang korun gitu ya, apakah kemudian dia udah dicap masuk surga? Kan enggak. Jadi ternyata itu bukan ukuran kemuliaan seseorang ya. Bukan tentang nggak boleh kayanya, tapi tidak menggunakan ukuran kaya untuk mencap kemuliaan seseorang gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena toh ada orang-orang yang eh, kondisinya sebaliknya ya, itu pun ujian. Ya, itu pun ujian buat dia. Cuman kesannya yang kondisinya tidak kaya itu jadinya kayak dialah yang ujian. Kalau yang kaya mah bukan ujian, kesannya. Padahal mah dua-duanya sama aja. Sama dua-duanya. Nah, kita tahu bahwa ujian orang beda-beda, ya. Dan ujian juga nggak mudah. Nah, itu yang setan mau. Setan coba bilang, kenapa ini terjadi pada saya? Why me gitu. Why me? Why me? Ya, kalau kata Allah apa? Why not? Why me? Kata Allah, why not? Jadi setan ingin kita terpenjara di masa lalu kita ketika ujiannya belum datang. Ya, ketika negara api belum menyerang, ketika ujiannya belum datang. Nah, eh, berapa banyak juga dari kita gitu ya. Dulu mah enak ya gitu kan. Eh, penak zamanku toh gitu. Pokoknya semua tentang masa lalu membuat membuat kita kemudian jadi eh, satu mengutuki apa yang ada hari ini. Ya misalkan pemerintahan hari ini kemudian dibandingkan gitu kan. Jadi macam-macam lah. Misalkan belum belum lagi tentang misalnya ya dulu ya waktu saya masih kecil gitu ya kayaknya orang tua saya tuh baik banget sekarang kok giliran kita udah gede jadi kayak gini-gini amat gitu misalnya. Pokoknya semua tentang masa lalu aja ya masa lalu yang dulu bagus sekarang menurut kita nggak bagus. Nah jadi hal-hal tadi yang menurut kita buruk itu teman-teman yang menurut kita buruk eh, itu sama sekali bukan bukan kode bukan petunjuk bahwa Allah lagi nggak sayang sama kita ya bukan kode bukan kode itu. Kita udah bahas kemarin di kecipratan minyak panas padahal abis sedekah pagi oh gitu ya kayak loh kok gini amat gitu ya itu bukan kode. Kemarin kita bahas di surat Al-Fajr ya kita apa nih 2216 boleh dong dicopasin dah saya pakai handphone nih ujian pagi hari yang tadi ya. Ntar saya buka-buka chat dulu ya. Al-Baqarah 216 itu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kang Rehan, coba dong dicarikan. Dan dia yang ngetik, dia yang bertanggung jawab untuk menyebutkan itu isinya apa.
Ayo, saya tunggu Kang di chat ya. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, sampai minyak panas. Bukan minyak panas. Sampai hal buruk itu bukan satu kode bahwa Allah sedang murka sama kita, sedang nggak sayang sama kita ya. Nggak ada hubungan, karena semua ujian aja gitu, semua ujian. Di surat Al-Fajr gitu, bahkan bahkan tuh banyak yang doain. Oh ya 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 ya. Ya. Thank you Kang Rehan. Apa yang kamu benci belum tentu baik. Apa yang kamu suka belum tentu. Oh, bentar. Belum Wa asa tentu an takrahu baik syai'a kali. wa khairul lakum, Pak. Yang kamu benci belum tentu buruk. Yang kamu cinta belum tentu baik. Ya gitulah. Ya kan tuh. Allah yang mengetahui, kita nggak tahu. Ya betul. Nuhun Kang. Ya jadi di surat Al-Fajr ditegaskan lagi bahwa manusia menyangka kalau dia menerima kebaikan-kebaikan, maka dia akan bilang Tuhanku memuliakanku. Dan manusia juga menyangka kalau dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan, maka Tuhanku sedang menghinakanku. Nah, itu sangkaan manusia, ya, sangkaan manusia pada kejadian-kejadian ini, ya. Nah, teman-teman, setan, iblis, ini maunya kita kemudian menyalahkan Allah atas apa yang kita alami, persis seperti apa yang dia alami, ya. Ingat, iblis itu kemudian yang tadinya udah GR bahwa dia yang akan uh, mengelola mengelola bumi gitu ya, akan diturunkan ke bumi. Ini dia kan VIP ya, VIP makhluk Allah yang diciptakan punya punya pilihan ya, tapi levelnya itu dekat sama Allah ya. Dia satu level ketaatannya sama malaikat ya. Bedanya malaikat nggak punya pilihan. Ya disuruh ini terus disuruh itu terus yang dilakukan. Tapi iblis ini punya. Somehow dia taat terus sampai di level yang tertinggi. Ya. Tapi di level yang tertinggi itu bayangin teman-teman yang udah kayak GR saya nih yang bakal kepilih nih, saya nih yang bakal kepilih nih ya. Manusia belum diciptakan waktu itu. Lalu kemudian Allah ciptakan manusia dari tanah ya dan kemudian mengabarkan bahwa inilah makhluk yang akan menempati tempat yang sudah aku siapkan ya, sujud pada penciptaannya ya. Iblis nggak mau. Loh, kok dia? Harusnya saya dong. Ini siapa ini? Anak baru masuk. Ini anak baru datang. Kenapa dia yang mendapatkan kehormatan itu? Ya, ya karena iblis nggak mau bersujud pada penciptaan manusia, maka Allah langsung kirim ya, langsung cap ya bahwa kamu nanti tempatin di neraka dan disinilah otomatis langsung iblis bilang apa? Kan elu yang bikin gua begini. Ya, kan elu yang bikin gua begini. Langsung yang disalahin pertama kali adalah Allah. Ya, aku menjadi seperti ini, jadi langsung berbeda sekali dengan iblis yang sebelumnya ya. Karena kamu juga yang membuat ini semua terjadi. Nah, itu yang sikap itu yang diinginkan iblis pada kita. Ya Allah gini-gini amat sih ini karena Allah nih gini tuh semuanya disalahkan ya mungkin literally kita nggak bilang begitu ya tapi dalam hati kita menyalahkan itu ya kayak tadi misalkan perasaan baru sedekah kenapa kecipratan minyak nah itulah kecipratan minyak gimana kalau baru sedekah terus motornya hilang dan lain-lain ya nah teman-teman oh ya satu hal tentang hilang-hilangnya ini nggak mudah ini ngomongnya ya tapi saya kemarin dapat satu contoh yang sangat bagus gitu ya kalau misalnya nih teman-teman kita beli coklat, ya coklat Silver Queen misalnya. Terus pas kita beli, ya terus ada keponakan kita nih misalnya, keponakan, enak tuh coklat gitu, enak tuh coklat. Kemudian, kamu mau? Terus dikasih, ya dikasih coklatnya ke dia. Gimana? Enak. Baru 2 potong gitu. Sini, diambil lagi. Kita ambil lagi. Ya, kira-kira gimana perasaannya si anak? Jengkel. Kesel. Jengkel kan? Oke, sekarang saya pakai skenario yang kedua. Saya beli Silver Queen.
ya. Terus ada keponakan kita, ya. Terus dia bilang, kayaknya enak tuh Om. Oh, kamu mau? Ya, saya potek 2. Saya kasih ke dia. 2 juga sama, gitu. Terus yang 4, isinya 6 ya. 6 apa 5 sih. Yang 3 atau 4, saya tetap pegang. Ya. Kira-kira perasaannya gimana anak itu? Biasa aja kan? Seneng. Padahal cuma dikasih 2, sama-sama 2. Yang tadi juga 2, yang ini juga 2. Kira-kira apa bedanya? Seneng. Apa bedanya? Ya, Caranya, Pak. Caranya ya, oke. Itu yang terjadi sama ketika kita merasa bahwa coklat yang sudah diberikan ke kita itu jadi milik kita. Ketika diambil, jengkel. Ya. Tapi kalau kita merasa bahwa jatah saya memang cuma 2 ini, cuma ini. Jadi kalau mau diambil ya memang ya itu berarti bukan jatah saya aja, karena jadi kita nggak bilang bahwa harusnya saya 5 tuh. Kenapa diambil 2? Enggak, karena memang dari awal kita udah ngeh bahwa ya bagian saya memang 2 ini. Nah, insya Allah nanti kesempatan yang lain kita bahas ini, karena ini ya menentukan banget ya bagaimana kita menyikapi kalau ada udah kehilangan-kehilangan. dikasih saja udah bagus ya sebenarnya. Iya, iya betul. Ya, dari awal 2 itu yang dikasih. Itu udah bagus banget gitu. Jadi apa yang kita dapetin sekarang, ya ibaratnya gini, kok API saya segini? Itu ibarat ya udah Allah kasih coklatnya segitu. Ya sudah gitu. Tinggal masalah sekarang kalau kemarin Mas Rene bilang Mas Tatoktumnya itu ya, kita udah the best we can do belum? Nah, the best we can do ini ya urusannya adalah tentang pahala. Nah, insya Allah nanti kesempatan lain. Jadi the best we can do ini ibaratnya gini, teman-teman tahu ya cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian beliau itu membangun kembali Ka'bah, ya kan? Ketika selesai membangun, apa yang jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah apa yang dari kami ini. Ini jelas-jelas yang dibangun Ka'bah, ya, yang akan jadi pusat arah kiblat umat Islam sedunia, ya kan? Itu pun masih, ya Allah terimalah amalan kami ini. Seakan-akan kayak dia nggak pede gitu, teman-teman. Mungkin ada bata yang mengsol gitu ya, mungkin ada niat yang nggak murni. Nanti ya, ini saya nanti diingat-ingat nih sama orang sepanjang masa, gue yang bangun. Siapa yang bangun ini? Ibrahim alaihissalam. Ya. Siapa yang nyumbang ini? Nah, nanti ditanya ya, yang nyumbang si Fulan, saya disebut-sebut terus nanti. Ya. Mungkin ada malas ketika sesekali lagi ngangkat bata, ya, ada pernah terselip rasa malas, ya. Kemudian Nabi Ibrahim minta amalan tersebut diterima. Ya, Nabi Ibrahim juga nggak bilang, ya Allah makasih ya buat kehormatan ini, keren banget gue bangun Ka'bah, pastilah diterima Ka'bah gitu yang gue bangun. Dia worry teman-teman, udah jelas Ka'bah yang dibangun dan ini keikhlasan Nabi. Itu pun worry, ya Allah terimalah amalan kami. Lah gimana dengan kita? Seberapa yakin kita ibadah diterima? Ya, kalau misalkan sholat ya, apakah yakin malaikat nyatet? Jangan-jangan udah ilfil dari awal. Ini orang niatnya udah nggak bagus. Udah, gue duduk aja sini, gak usah catat. Kan kita pernah ya sehari-hari gitu ya, misalkan orang melakukan sesuatu tapi kita nggak anggap gitu, nggak anggap, ya udah terserah lakuin aja gitu. Nah, bisa jadi terjadi sama kita. Mungkin pikiran kita ngantur kemana-mana, HP bunyi terus kita gelisah, belum lagi kalau Jumatan ya ada yang ngeles kan gini nih, nggak boleh ngobrol walaupun ngingetin kamu diam gitu. Ya udah buka sosmed aja gitu. Pokoknya kita nih imperfect banget gitu teman. Kita nih imperfect banget. Ya, so tadi sampai mana kok bisa lompat sampai sini? Ya, jadi mempertanyakan hal buruk tadi ya. Ya. Jadi nggak ada hubungannya gitu ya tentang hal buruk. Oh ya, tadi kan kita ngomong tentang bahwa
pekerjaan yang kita lakukan itu adalah mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Tidak ada hubungan langsung antara usaha kita dan hasil. Justru bagus biar kita nggak GR bahwa hasil itu adalah dari usaha kita. Nyatanya enggak. Ingat aja cerita Zam-Zam, ya, larinya di mana, Zam-Zam keluar di mana, ya. Itu bahasa kitanya biar nggak GR Siti Hajar. Ya, sa'i, betul, Kang Ben. Sa'i kalau udah pernah umroh, teman-teman tahu jalur sa'inya di mana, ya, terus tahu titik sumur Zam-Zamnya di mana. Jauh banget, ada kali 200-300 meter. Ya, kenapa? Saya sering bilang kalau misalkan keluarnya di jalur Safa Marwah, ya, kemudian nanti GR gitu. Wah, ini karena saya mondar-mandir di sini nih, pipa pam kesandung sama saya nih kayaknya nih. Ya, jadinya muncrat. Ah, gue gitu loh. Padahal nggak ada hubungan. Ya. Nah, itu yang membuat kita lebih ikhlas dalam bekerja dan lebih gini. Kalau misalnya kita tahu bahwa effort kita lah yang berpahala, kita akan melakukan yang terbaik di situ. Ya. Kenapa? Sering banget kan teman-teman ketemu dua orang, cara presentasinya sama, yang satu closing, yang satu enggak. Itu kan bukti sebenarnya bahwa bukan skrip closingnya yang bikin, bukan skrip presentasinya yang bikin closing, bukan kepintaran kita lah. Kita juga yang cerita, kita juga yang ngomong, ya. Nah, jadi tetap profesionalitas itu dijaga, ya. Karena apa? Karena di situ ada nilainya. Jadi nilai profesionalitas itu ada sendiri. Hasil tadi, coklatnya dipotek berapa? Ah, kamu poteknya satu aja. Nah, kalau kita terima satu, ya udah. Masa kita mau bilang ke om, lah itu kalau om enak, kalau orang lain, kok cuma satu sih ngasihnya om? Pelit banget sih gitu. Namanya juga minta, namanya juga dikasih gitu loh. Ya, insya Allah nanti dibahas lagi. Nah, itu yang kedua tadi ya. Yang kedua adalah mempertanyakan hal buruk. Yang ketiga itu adalah mungkin kita punya masa lalu di sebuah lingkungan. Contoh di tempat kerja saya misalkan dulu ya. Orangnya mah baik-baik ya, cuman somehow itu ada sistem yang membuat kita melakukan sesuatu itu jadi kayak biasa gitu. Padahal dipikir-pikir ketika kita udah di luar sistem, teman-teman, kita baru ngeh bahwa wah, gila juga yang kemarin saya lakukan ya. Nah, teman-teman, ini yang jadi perhatian kita semua ya. Sebentar ya. Oke, jadi hubungannya gini kan, dulu ada cerita-cerita misalkan, kalau saya nggak mencampur susu ini dengan air, gimana kita mau untung gitu. Kalau saya nggak melakukan ini, gimana kita mau dapat API gitu. Ya, kalau kita nggak nutupin data ini, gimana kita mau closing? Ya, udahlah, data kesehatan mah nanti aja gitu. Gimana kita mau closing kalau kita setiap kali ketemu orang nggak sehat terus kita tulis semuanya, ya. Nah, pada akhirnya ada pahala kemudian ketika kita menuliskan sesuatu yang sebenarnya itu di SPAJ gitu. Dan itu tidak ada hubungannya kemudian sama hasil, sama nanti hasil akhir ya. Bisa jadi ini ujian kan, bahwa oke, Allah tes respon kamu sama yang punya data kesehatan ini gimana. Ya, Allah udah siapkan nanti penggantinya. Kalau lolos, itu pun juga hak prerogatifnya Allah. Ya, terus kita nggak nungguin kan, nih aku udah jujur nih sama yang SP aja tadi, coba mana ditungguin, katanya ada gantinya. Gantinya bisa aja sesuatu yang membawa kita dari minus menjadi nol, teman-teman. Yang kita sering harapkan kan dari nol jadi plus kan, jadi kelihatan. Tapi gimana kalau gantinya adalah sesuatu dari yang minus jadi nol, kita nggak ngerasa. Contoh, kita jadi diselamatkan dari takdir buruk, menurut kita ya takdir buruk. Hari itu pun kita nggak tahu. Sangka baik aja bahwa ya Allah ini aku udah lakukan. Ya saya pernah tuh ya teman-teman ya, pas antar anak sekolah zaman dulu tuh.
itu dari satu gang di sebelah kiri itu tiba-tiba muncul kayak pick up gitu ya, gangnya kecil, pas satu mobil itu. Dan saya bilang, ini selisih berapa detik aja ketabrak, karena dia nggak ngelihat gang gitu kan, nggak kelihatan kanan kirinya. Saya agak mepet aja ke gangnya, di ujung gang itu, dia kan nongol dikit kepalanya. Saya bisa hajar itu, atau saya yang kena hajar. Saya bilang, ini kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Terus kita boleh dong sangka baik. Ini bisa jadi kejadiannya tadinya nggak begini nih. Tapi Allah selamatkan. Pokoknya sangka baik aja. Ya, kenapa? Karena biar Allah yang atur itu semua. Ya, kita nggak pernah tahu kebaikan itu dalam bentuk apa. Ya. Oke, jadi kayak balik ke cerita saya tentang lingkungan tadi, ya bisa jadi ya kita mau keluar dari lingkungan tersebut gitu ya. Terus nanti setan godain kita. Nggak kangen masa-masa lalu. Ya inget kan, habis ngantor, ya kamu suka hangout sebentar di kafe, ya. Sekarang kamu harus langsung pulang, gitu ya. Saya lagi mau siap-siap jalan, jadi nanti mungkin ada mobilitas ke mobil. Ya, jadi mungkin ketika kita memutuskan untuk pindah dari lingkungan tersebut atau ganti, oke, saya mau jujur. Kemudian yang terjadi justru malah hal-hal yang kok jadi malah kayak gini sih? Ketika saya pindah kok jadi malah kayak gini? Terus setan godain kan? Makanya yang kayak dulu aja, ya kan aku udah bilang enakan yang kayak dulu. Yang kayaknya lebih berkah yang dulu deh. Ya, buktinya saya dulu walaupun ada selepet dosa kecil-kecil, rasanya kok hidup enak ya. Gaji ada terus gitu misalnya ya, atau duit ada terus dari amplop ya macam-macam lah. Maksudnya intinya adalah setan menarik dari belakang itu, setan pengen kita kembali ke masa lalu ya. Tapi bisa juga literally kita memang punya masa lalu yang memang literally penuh dosa gitu ya. Terus kita punya masalah sekarang ini ya. Terus setan godanya, udahlah sebentar aja lah balik gitu ya, nggak akan terasa sekali doang. So teman-teman, saya mau coba bilang bahwa everything forbidden is desirable. Semua yang dilarang itu kayak lagunya siapa? Kenapa semua yang asik-asik gitu. Roma Irama. Nah itu ya. Kenapa semua yang enak-enak? Nah itu kayak gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang sampai nanti ya kayak begitu. Everything forbidden is desirable. Ya. Nah, terakhir teman-teman, punten ini agak cepat tapi mudah-mudahan tersampaikan semua. Setan itu nggak harus ngajak kita buat salah. Yang setan mau itu adalah kita one step aja, melakukan one step. Contoh kalau kita punya tujuan 1000 kilo, Anyar Panarukan. Ini kita baru jalan keluar rumah ya, Anyar Panarukan. Terus kita jalan satu langkah. Apakah teman-teman merasa bahwa sudah ada progres? Satu langkah, masih di sini-sini juga gitu ya. Tangga masih dilihat. Terus orang nanya, udah ada progres belum? Udah gitu. Lah kenapa lu masih di sini gitu? Kita jadinya tidak menghargai progres dalam konteks itu. Itu pun di bisnis sama ya. One step at a time gitu. Hargai progres. Ya teman-teman nambah API, hargai progres itu. Jadi nggak melulu harus big case gitu. Hargai progres walaupun Allah kasihnya satu langkah, ya sangka baik. Saya bisanya baru handle ini. Kalau dikasih big case belum tentu saya kuat handle-nya. Nanti malah kena mental lagi, repot kan. Nah, dan begitupun arah mundur. Setan bilang, nggak apa-apa lah mundur selangkah doang, Mas. Ini ke belakang sebentar. Nanti kan maju lagi gitu. Kita nggak akan ngerasa bahwa kita lagi mengalami kemunduran. Ibaratnya gini teman-teman. Kalau ada api jaraknya let's say 200 meter di depan kita. Rumah tetangga kebakaran gitu, 200 meter. Terus kita maju satu langkah mendekat.
Kira-kira apakah kemudian jadi panas banget gitu? Atau sama aja, cuman selangkah? Gimana? Rasanya sama aja atau kemudian teman-teman, satu analogi penting gitu ya, bagaimana kemudian Nabi Adam ini tergoda waktu itu ya oleh iblis. Teman-teman tahu jannah ya, jannah itu kan artinya kebun ya, kebun ya di artian surga juga ya. Tapi poinnya adalah banyak sekali pohonnya gitu loh. Yang jadi gambar itu banyak sekali pohonnya. Dan luasnya itulah seluas langit dan bumi. Jadi sejauh mata memandang itu endless ya, limitless, nggak ada batas. Sekian banyak pohon di jannah itu. Berapa pohon yang dilarang untuk didekati? Pertanyaannya. Berapa banyak pohon yang dilarang untuk didekati? Satu. Cuma satu. Apa message yang teman-teman dapat dari sini? Cuma satu. Ya. Artinya pertama, nemuinnya aja nggak ini. Kita lagi ada di Jakarta. Siapa tahu pohonnya ada di London gitu. Pohonnya di London. Itu baru seluas bumi ya. Sedangkan jannah ini seluas bumi dan langit. Ya kan? Jadi untuk menemukan satu pohon yang saya off cam ya, dari dekat ke ya, untuk menemukan satu pohon yang dilarang itu pun nggak mudah gitu. Jadi apa dong yang terjadi? Makanya kemarin saya ceritakan bahwa proses ini bukan proses sekali, tapi satu step demi satu step gitu ya. Kita lagi di Jakarta, ayolah sebentar ke Tanjung Priuk, yuk temuin saya di Tanjung Priuk gitu. Atau temuin di Soekarno-Hatta. Terus habis itu kita diajak naik pesawat, ya, nah lama perjalanannya, transit dulu, ya habis itu singkat cerita nyampailah di London. Di London juga cari pohonnya di mana, nggak tahu. Sampai akhirnya Nabi Adam kemudian mendekati dan punya sifat kepo, Pak. Punya sifat kepo, betul. Itulah yang terjadi kan sama kita, kepo-kepo dikit lah, nggak apa-apa gitu. Dan itu one step. So teman-teman yang bicara ini juga nggak lebih baik daripada yang mendengar. Artinya setiap kali kita mau melakukan sesuatu apapun itu, coba ingat ini serangan dari penjuru sebelah mana. Apakah ini memang petunjuk dari Allah atau ini bisikan dari iblis? Ya. Oh nggak apa-apa kok, cuman sedikit aja cicipin doang gitu misalnya. Atau intip lah dikit gitu, nggak apa-apa paling lah. Dan lain sebagainya teman-teman. Ya jadi kode aja. Ini mungkin cuma satu ayat ya, bahwa aku akan menggoda manusia dari 4 arah. Tapi semoga ini membuat kita menyadari bahwa setiap kali kita melangkah, setan itu nggak diem. Ya, dia cari celah dari manapun. Nggak depan ya belakang, belakang ya depan. Kalau nggak kanan ya kiri. Ini yang kiri bisa nih sekarang. Pokoknya apapun. Step by step, one step at a time. Dan kita nggak sadar nanti udah drifted away too far. Ya udah terseret terlalu jauh. Sehingga untuk kembali aja luar biasa effortnya. Alhamdulillah. Ya saya rasa itu yang menutup serial kita teman-teman. Kita minta perlindungan sama Allah di akhir zaman ini, banyak sekali fitnah, sesuatu yang tidak baik dianggap baik gitu. Kenapa? Karena semua orang melakukannya ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita tunjuk untuk Allahumma arinal haqqa mengenali bahwa yang benar itu benar dan dikasih kekuatan untuk melakukannya. Wa arinal batila dan mengenali yang jelek itu jelek dan kita dikasih kekuatan untuk menjauhinya. Wallahu alam. Itu saja teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Insya Allah di pekan depan kita sudah masuk